kenapa lu? Terus dia ngelatin. Ketawa kayak laki pertama, suara ketawa kayak laki. Lu aja baru gue liatin terus ngeliat gue terjun, lu udah kabur. Terus dia marah, siapa yang ngerapin dapur? Gua, bang. Kenapa lu gak ngomong sama gua? Dia marah balik. Bang, lu bangke lu ya. Lu ngomel gua rapiin rumah lu. Ya, lu bohong sama gua. Dan memang beda bang, pocong asli sama pocong yang kita lihat itu beda bang. Hah? Kan kalau yang asli kan jalannya cek. Oh kalau yang saya lihat nih, pas gua mau minta lu jujur sama gua, ini kontrakan dulunya bekas apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri, sama gue Randi Mulya. Seperti biasanya nih, gue sudah mendatangkan seorang narasumber. Dan narasumber kita kali ini dia pernah tinggal di kontrakan yang masih di daerah Jakarta. Nah, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo Bang Yusuf. Halo Bang Randi. Kabar baik ya? Alhamdulillah Bang. Nah Bang Yusuf, lo tinggal di kontrakan nih ya, dengan banyak kejadian aneh. Iya, sama kosan Bang. Sama kosan ya? Iya. Dan ini lo tinggal dari range tahun berapa sih Bang di situ? Kalau tahun gak usah disebutin kali Bang ya? Oh, gak usah disebutin ya kalau tahunnya ya? Cuman kalau untuk tempat ini ya masih di daerah Jakarta Barat sih. Jadi emang gak jauh dari tempat kerja saya di sebelumnya gitu, selama kerja 10 tahun. Di situ ya dapat gangguan-gangguan yang saya pikir ketika dari kosan terus pindah ke kontrakan itu ada yang lebih nyaman, ternyata ada yang gangguan yang serem. Dan ketika pindah yang ketiga dari yang kedua ini yang katanya itu ada kuburan Belandanya, bekas kuburan Belanda, dan yang ketiga ini ternyata yang terlihat dari awal nyaman, hawanya enak, tenang, adem, ternyata punya jawaban misteri yang wah menyenangkan juga sih gitu. Wah. Nah, kita tahan dulu cerita ini Bang ya. Siap. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana pengalaman Bang Yusuf tinggal di Jakarta Barat ini, lo tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman juga, lo bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Sepanjang video ini akan ada atok-atok yang digambarkan oleh timnya Narasi Misteri tentang sosok apa aja yang dilihat atau dialami di tempat kejadian yang dialami sama narasumber kita. Ya udah, kalau gitu kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Yusuf kali ini. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Bang Yusuf, kejadian yang di kosan lo alamin ini seperti apa Bang? Jadi ini tuh gangguan waktu zaman saya ngekos Bang di daerah Grogol Petamburan ya. Saya tuh ngekos 3 kali di 3 tempat yang berbeda. Jaraknya itu antara kosan 1, kosan 2 dengan kosan 3 itu gak nyampe 50 meter. Jadi masih deket lah gitu. Nah jadi awalnya itu saya tinggal di rumah di Cengkareng. Karena saya kerjanya dekat situ, dekat dengan kosan saya gitu. Dan saya pada saat itu kuliah Bang, kuliah di Blok M gitu. Saya ngambil sarjana pendidikan saat itu. Saya mikirnya, saya kalau pulang kerja, kita lewat dari jam 3. Saya kan pulang selalu jam 3 tuh. Jam 3 lewat 5 menit tuh lewat Grogol itu, wah udah nggak keburu nyampe rumah bisa maghrib Bang. Sedangkan kuliahnya saya itu kuliah maghrib. Dimulainya dari maghrib. Jadi berpikir saya ngekos lah. Harus menghemat waktu kayaknya. Dan juga mengefisiensikan gitu ya. Di zamannya saya ngekos itu udah mahal Bang. Itu di saat orang-orang masih ada yang 300, 3,5, 400. Saya itu udah 6,5 saat itu. Karena memang yang saya tempatin pertama ini eksklusif Bang. Kosannya gitu. Jadi sedikit gambarannya. Itu kosannya ini
1, 2 kamar, 3 yang ini ruang tengah bang. Oke. Ini ruang tengah ini emang khusus ngumpul, emang ditaruh sama si Pak Haji nih. Nah, kebetulan namanya sama mas saya, Pak Haji Yusuf ini. Itu TV itu buat nonton bareng. Okay. Dan memang si Pak Haji sih nggak pernah ngelarang buat kita di masing-masing kamar ini punya TV. Maksudnya TV diadain itu emang buat nonton bareng, buat kumpul bareng, buat saling kenal. Jadi saat itu saya ngomong ke temen. Nah temen ngasih tahu nih, dan salah satu yang satu kerjaan juga sama saya. Sup, gue denger lu mau ini ya, mau nyari kontrakan. Iya mas, ada. Wah ada dong, ada 2 kamar tuh kosong, kata dia. Yang nempatin gue doang. Sebenarnya yang kosong 1, kata dia. Cuman yang 1 ini 2 bulan lagi mau nikah, jadi itu bakal kosong, kata dia gitu. Jadi intinya kan kosong 1 nih. Dia nggak ngomong nih bang, kalau kosong yang paling kamar ujung ini itu udah hampir setahun. Jadi 2 kamar ini, dan memang orang 2 ini kan kerja aja, pulang main, dia pulang kerja main, terus pulang istirahat, udah berangkat kerja lagi, gitu aja kerjanya. Jadi nggak bener emang. Jadi sebenarnya ruang tengah ini, ruang ngumpul bareng ini, boleh dibilang sebenarnya nggak ada fungsinya awalnya. Nah pada saat itu ketemu klik nih teman satu kerjaan sama saya. Cuman saat itu status dia masih anak kontrak, saya udah karyawan permanen gitu. Bing, ada apa lu tadi manggil gua gitu? Temenin gua dong beli kipas. Duh, kontrakan gua parah banget, kalau hujan dikit banjir. Lu cari kontrakan dah sama gua. Ya walaupun lu punya rumah kan, katanya lu kuliah, kasihan gua ngeliat lu, bareng aja sama gua, kata dia gitu. Ada tuh, kata Mang Maul, kata Mas Maulana tuh. Serius ada? Tanya yuk. Tanya. Ada, tapi yang kosong cuma 1. Lu mau nggak berdua? Cuman gue ngomong nih, 2 kamar gue sama teman gue ini agak besar. Yang kamar lu bakal tempatin sempit. Mau nggak lu berdua? Tapi biayanya mahal, 550. Lu bagi 2 lah. Kan bisa tuh. Si Pak Haji sih nggak pernah kalau 2 orang jadi nambah. Enggak, 6,5 tetap. Yang penting lu tahu diri lah di situ. Oke, kata saya gitu. Tempatin lah di situ, pindah akhirnya. Pindah dari Cengkareng. Sama si Tobing ini juga tinggalnya di Cengkareng awalnya. Cuma beda dia Rawabaya, saya di Cengkareng. Akhirnya saya bantuin pindahan, saya beliin kipas juga. Nah saat itu lagi musimnya bola tuh bang. Nah pada saat itu udah tinggal sekitar seminggu tuh ya. Kita asik nih, saya ngidupin. Wah ada TV di ruang tengah ternyata. Mumpung kita belum punya TV. Nah pada saat itu nyolek dah. Sup, lu kan fans beratnya AS Roma nih gitu. Nonton ya. Oke, saya congkin. Ternyata saya ketiduran bang jam 10. Tapi anak-anak nonton. Sambil pada minum juga di situ. Habis itu saya bangun nih 1:30. Emang kebiasaan saya itu dari kecil itu bangun jam segitu bang. Pas bangun, ngomong doang lu, fans AS Roma. Mana Roma nih, jam segini baru bangun. Pas itu emang teman saya si Bang Maul sama yang nempatin Bang Bowo ini, yang bakal nikah 2 bulan lagi, ketiduran bang. Udah ketiduran. Sama si Andre. Kalau si Andre ini awalnya nggak punya tempat tinggal bang, diangkat sama diajak sama Bang Maul. Jadi di ruang tengah itu dia tidur di ruang tengah. Oh, diisi sama dia. Diisi sama dia. Jadi kalau bayar dia tetap bayar ke Bang Maul gitu. Kalau Bang Maul bilang dia tidurnya di satu kamar sama Bang Maul, padahal enggak. Nah, habis itu kata si Tobing, "Udahlah, gua ngantuk, gua mau tidur ya. Ntar kasih tahu aja hasilnya. Soalnya gue ikut taruhan nih," kata dia gitu. Gua udah ngantuk berat. Yang lain mau ditepar, Bang. Pintu ruang tengah itu yang buat nonton bareng itu kebuka, saya tutup. Nah, saya tenggorokan sakit amat ya, Pak. Saya tidur ngorok gitu. Saya kalau tidur ngorok tuh bangun pasti sakit tenggorokan. Pada saat saya buka jendela jendela samping, saya mau buang reak, itu ada pocong lewat. Dan memang beda bang, pocong asli sama pocong yang kita lihat itu beda bang. Kan kalau yang asli itu jalannya cek. Kalau yang saya lihat nih, pocong itu loncatnya jauh bang. Cuman pada saat loncat pertama itu saya sampai merinding. Saya ngelihat beda, mukanya hitam bang. Jadi kalau orang ngelihat pocong ininya yang hitam, itu yang asli mukanya hitam semua, tapi matanya yang merah.
nggak jadi buang reak, saya tutup pintu. Saking takut kan, saya buru-buru cabut. Jadi saya nggak matiin lagi tipnya, saya cabut. Saya gedor-gedor kan, pas saya buka pintu nggak bisa kebuka tuh. Beng, buka. Mau dibuka, apaan sih lu, kagak jelas amat, gua ngantuk gak. Udah saya buru-buru buka lemari, saya ambil sarung, saya tutup bang. Posisi tidur kan saya takut, tidur saya itu tidurnya begini nih telentang. Cuma saya takut, saya begini aja, kaki saya begini gitu kan. Ngeringkuk ya? Ngeringkuk. Cuman saya beneran, kalau orang harusnya ngeringkuk minggir, karena saya takut sih udah langsung ngeringkuk telentang. Wah itu kayak dipencet inian saya nih bang, kayak ditekan. Itu berhentinya pas lagi ada tarhim. Kan kalau mau subuh biasa itu assalatu wassalamualaikum gitu tuh, berhenti deh. Wah, itu ditanya kan Mas Tobing, menang siapa? Borok menang. Wah, udah gua nggak mau cerita dah. Tuh lu jangan nanya, lu lihat aja di handphone hasilnya berapa kata saya. Saya pikir saya halusinasi kali ya. Cuman saya ngalamin itu. Kondisinya soalnya yang lain mabok, saya enggak kan. Jadi kondisi saya tadinya mau kencing aja, saya nggak berani. Baru kencing jam 7 pagi itu. Kebetulan hari itu emang libur saya. Makanya saya diajak party bahasanya kan. Cuman saya nggak mau gitu, nggak mau, akhirnya saya ketiduran gitu. Wah itu pengalaman pertama. Terus saya makan ceritanya. Orang baru mas, gitu kata warteg. Saya makan nih di warteg tetangga. Oh iya pak. Bahasa Jawanya gimana ya? Nama sampean siapa gitu bahasanya. Oh dia ngomong pakai bahasa Jawa? Iya bahasa Jawa, cuma saya ngerti gitu kan. Oh nama saya Yusuf mas gitu. Nih teman satu kamar sama saya namanya Anto. Dipanggilnya Tobing. Lu yang manggil gua Tobing kan. Manggil aja Anto mas gitu. Terus kita makan tuh. Kita makan. Sampean ngekos di mana? Di Paji Yusuf. Paji Yusuf? Di kamar yang mana? Di kamar yang itu yang paling pojok. Kenapa emang mas? Awalnya nggak dijawab. Si Tobing karena, aduh, Sup, gua kebelet buang air. Yaudah lu pulang ke sana. Gua mah di sini masih mau ngobrol. Emang lu mau tengah ngobrol gitu kan? Emang kenapa sih mas? Ya saya sih nggak tahu ya aslinya. Dulu katanya pernah ada yang meninggal. Di kamar itu? Nah itu dia, jadi masih simpang siur kabarnya. Kayaknya sih yang palit kata si yang punya warung ini. Kayaknya mah palitnya itu si orang ini dibawa pulang dulu baru meninggal. Cuman lama itu kosan itu, yang kamar pojok itu nggak ada ngisi. Kalau dibilang pengap kamar itu nggak bang, karena di setiap kamar itu pintu ada kaca nako. Lucu kan ya, padahal kaca nako harusnya ketika dia kontrakan yang ngablak, ini kosan, di dalamnya ada ruang tengah, tapi di setiap kamar ada kaca nako. Gitu. Jadi kalau di kamar itu yang saya rasain pengap mah enggak, tapi hawanya panas aja. Tapi kalau lagi hawa dingin banget, ketika saya bilang keluar yang dingin banget bang, yang lain malah panas. Hawanya selalu berbeda? Iya, jadi kayak berlawanan gitu sama dua kamar yang ini. Pada saat itu akhirnya udah 2 minggu saya tinggal di situ. Teman-teman saya pada masuk siang nih. Mas Bowo kan kebetulan kerjanya di restoran ya kan. Di restoran. Tahu sendiri restoran masuk jam 9 pulang jam 9 malam. Waktunya dia ada ya malam sampai pagi doang gitu. Nah si Bang Maul dia manajer ya kan, manajer tahu sendiri kerjanya itu dari pagi sampai malam. Kalau lagi ada kerjaan banyak malah bisa long shift dia. Saya masuk pagi, saya kecapean. Jadi saya kan kecapean karena nggak tidur, bisa begadang nonton bola kan, saya bilang lagi musim bola tuh. Saya nggak tidur, masih jam 4 tidur bentar, jam 5 saya udah pasang alarm bang. Ternyata pas bangun jam 8 bang, maghrib lewat. Isya udah lewat. Wah itu pas lagi bangun, saya buka pintu, itu kamarnya Mas Bowo nyala bang. Nyala, TV, emang di kamar itu yang punya TV Mas Bowo satu-satunya. Nyala juga TV-nya. Nyala, dan saya dengar di situ ada desahan cewek bang. Paham lah ya? Iya.
kosan nih. Kosan. Bener-bener kayak nonton film porno secara live. Cuman saya nggak ngelihat adegan itu, tapi di sana itu kenceng. Pas saya lihat emang ada orang kayak adegan begitu, Bang. Habis itu saya panggil-panggil kan, Mas Bowo, Mas. Waktu itu air habis, saya mau minta air gitu. Mas Bowo. Saya panggilin, nggak ada jawaban, Bang. Ngambil duit lah ke dalam. Pas ngambil duit, Bang, saya baru ingat. Iya ya, Mas Bowo kan pulangnya jam 9 malam. Paling cepat dari sono, pasti dia pulang jam 10. Bang Maul masuk siang. Si Tobing siang. Wah, saya keluar lagi nih, Bang. Saya keluar kan. Habis itu kayak bunyi sep gitu. Sep di belakang saya. Sep. Merinding. Sep gitu. Saya langsung kabur ke depan. Toto lampu jetrek. Prak. Saya lari ke depan, emang kamar mandi kan di depan tuh. Jadi kamar mandi ada sedikit balkon buat jemur-jemur baju kalau kita lagi nyuci baju tuh. Tahu-tahu saya nginjek itu, Bang, beling. Prak. Aduh, sakit. Pas saya lihat, saya nggak tahu itu kan awalnya kenapa gitu kan. Saya pikir saya nginjek air doang karena sakit. Saya nggak ngeh kalau itu darah, Bang. Pas habis itu si Pak Haji Yusuf nyalain, nggak lama si Andre sama si Tobing pulang. Terus baru motornya si Bang Bowo pulang juga tuh. Naik ke atas, saya lagi gini aja. Aduh, kok berdarah sakit banget, dalam banget, Bang. Karena beling. Terus yang marah-marah tuh, "Weh, lu orang begal, lu bertiga lu, jangan buang ini dong, beling di sini. Lu nyakain orang lu." Lah, buang beling dari mana? Kan lu tahu kita di sini nggak pernah ada yang pakai gelas beling, pakainya gelas plastik semua. Terus habis itu ya karena si Tobing sama si Andre lagi ngobatin saya, Mas Bowo masuk. Mas Bowo ngomelin saya. Kan dari 3 kamar, yang kamarnya digembok dia doang. Saya baru emang ternyata ada orang waktu lagi ngedesa itu kamarnya digembok. Dan yang 2 ini enggak. Kan saya, ya jelas enggak, karena ada saya kan. Bang Maul juga nggak digembok. Bahkan Bang Maul itu nggak pernah dikunci. Jadi kalau kita masuk bebas. Dia marah-marah keluar. "Sup, maksud kamu apaan nyalain TV saya?" "Lah, kok ngomelin saya? Kagembok gak? Justru kunci saya pegang, makanya saya bingung kenapa TV nyala." Aneh tuh. Habis itu saya dibawa, emang deket kosan saya ini dekat sama klinik kan. Dibawa klinik, diobatin, saya dikasih obat kan. Udah, terus dia minta keterangan. Ini ada maling apa gimana sih? Tapi barang saya nggak ada yang hilang. Dan anehnya masih kegembok kok. Lampu saya mati, TV saya nyala. Saya ceritain tuh. Jadi gini, Bang. Gua baru bangun, gua kaget, gua udah ketinggalan maghrib, ketinggalan isya, terus gua nggak kuliah. Tahu-tahu kayak ada orang lagi beginian, Bang. Wah, desain ceweknya kenceng banget, Bang. Gue pikir lu, wah gila lu, mau nikah 2 bulan lagi lu mau ninggalin ini. Gue tahu, Bang. Awalnya gue mau marah sama lu. Lu boleh lah mau nikah, cuman lu jangan kayak gitu duluan, jangan ngajarin kita yang masih awam di sini kayak gitu. Terus kata si Bowo, orang gila lu. Orang gua aja belum ketemu sama pacar gua, baru nanti pas lagi mau ini kita lagi pingit kan ini. Aduh, Bang, nggak tahu kok, Bang. Saya pikir tuh ternyata selama 2 minggu yang saya bilang pertama saya ketemu pocong, kedua saya ngeliat itu, saya pikir saya doang kena gangguan, Bang. Ternyata Bang Bowo sering nemuin saya katanya. Lalu gua ngeliat lu sering nggak masuk, katanya lu sakit. Dan lu menggigil juga katanya di dalam. Aduh, dingin suara-suara lu. Siang-siang. Kan gue kerja, Bang. Gue kerja pagi. Iya, gue dengar pagi lu menggigil. Jadi sebelum saya malamnya itu, paginya itu Bang Bowo, si Tobing kalau pagi itu dia selalu main ke rumah pacarnya. Dekat kontrakan juga gitu, dekat kosan gitu. Nah itu dia ngedenger saya katanya menggigil di kamar itu. Padahal sebelum belum ada gangguan tuh. Ini sehari sebelum sama paginya, jadi kan saya malamnya tuh. Masih di hari yang sama. Nah, kan saya bilang saya masuk pagi, si Tobing masuk siang, Bang Bowo masuk siang, Bang Maul masuk siang. Habis itu yang nemuin si Andre sama si Tobing. Dia ngeliat Bang Maul masuk ke dalam kamar mandi.
Dan ya biasa kan masuk dalam kamar mandi. Abis itu si Tobing mau mandi, mau berangkat kerja nih, gedor-gedor. Bang Maul, gantian Bang Maul. Itu pintu kamar mandi itu kan cuma seng doang. Tau nggak? Yang dibukanya nggak pakai pegangan, cuma ditarik terus diselot gitu doang. Dibuka itu emang dikunci bang. Dan di dalam itu ada bunyi orang mandi. Tapi masa 1 jam nggak kelar-kelar tuh mandi, air jalan terus. Akhirnya si Tobing ngajak si Andre buat buka itu pintu. Pas dia buka bisa bang, tapi air masih nyala. Hari itu saya kerja, Bang Maul kerja, Bang Mas Bowo kerja. Udah nggak ada. 2 orang ini lagi ada di kosan. Wah, yang tadinya nggak bisa dibuka jadi bisa dibuka dan air tetap nyala. Air tetap nyala. Tapi nggak ada gebyurannya tadi, udah nggak ada. Udah nggak ada. Saya pikir Bang Maul, saya juga tadinya mau ini nih, mau kencing kata si Andre. Saya udah nggak tahan, masa 1 jam nggak kelar-kelar. Gua tadi ngebuka nggak bisa, kata si Tobing. Nah, emang si Tobing awalnya belum percaya, namanya kayak gitu nggak pernah percaya kalau si Tobing bang. Cuman sering double mirror. Double mirror itu ya itu kayak misalnya si Bowo tadi ngelihat saya gitu. Si Tobing sama si Andre ngeliat Bang Maul ngelihat saya juga katanya. Kejadian itu sering terjadi? Sering terjadi. Dan anehnya pernah ngalamin kayak ngelihat sendiri, ngelihat bau pacar gitu. Saya pernah diceramain bang. Pernah diceramain 1 hari sama Bang Maul. Katanya seolah-olah saya bawa cewek ke kosan. Padahal sih hari itu lagi pulang ke Cengkareng. Tadi si Pak Haji negor gua, mohon maaf nih mau negor, kalau mau nonton film porno suaranya kecilin, jangan gede-gede. Jadi karena emang lantai 2-nya itu bukan coran bang, jadi triplek, cuman yang bisa dipakein ubin. Nggak ngerti lah saya caranya, pokoknya bisa dipakein ubin aja itu, tetap pakai ubin. Cuman kalau air tumpah itu tembus ke bawah bang. Kan kata Bang Maul, gua nggak tahu itu sindiran, nggak tahu itu negor. Ya harusnya kalau orang bunyi lagi plok kata dia, mungkin dia mau negor secara halus. Kalau mau nonton film porno suaranya kecilin dong, saya tahu kalian semua belum pada nikah gitu bang. Ya saya heran dong, lu mau nyalain gua bang, gua baru pulang dari Cengkareng tapi gua ngeliat lu bawa cewek. Dan dia ngelihat beneran lu dateng bawa cewek, bawa masuk cewek. Dan kata dia lu ditegur juga nggak nengok. Jadi anak-anak nggak ada nih. Sisa katanya saya sama Bang Maul. Saya negor, wih sob, bawa pegandengan nih gitu. Cuman saya cuek aja, bawa masuk tuh cewek ke kamar saya. Saya marah dong. Lu jangan nuduh bang. Dan siapa yang nyalain BF? Gue kan gak ada TV di ruang tengah. Kalau sindiran siapa? Si Tobing kali no. Ya kan jelas saya sekamar berdua. Terus ya si Tobing, mana berani dia bawa cewek, orang ceweknya aja gak pernah mau main kesini. Ini gitu kan. Aduh gila, udah gak beres nih. Akhirnya saya sama si Tobing keluar lah, nyari yang baru. Kebetulan Bang Bowo pindah juga kan udah nikah, jadi kosong bang. Terus Bang Maul qadarullah nikah juga. Jadi yang tinggal di situ cuma si Andre bang. Andre sendiri mesti. Andre aja katanya udah ngalamin berapa kali tuh. Cuman akhirnya dia keluar, kontrakan kosan itu kosong, ya diisi sama Kuproy katanya. Akhirnya, terus saya pindah nih. Awalnya mah saya nggak pindah bang. Awalnya cuma iseng-iseng aja nanya kan dekat-dekat situ. Bang ada kosan kosong nggak gitu sama orang situ gitu, orang asli situ. Kosan kosong mah nggak ada, adanya kontrakan ini punya gua. Mau nggak? Gua kasih murah deh buat lu. Ya kan kalau kosan sama kontrakan beda bang. Emang kontrakan terkenal mahal kan. Ada bang bener. Yuk gua pindah dah gitu. Namanya Mas Bambang. Nih tunjukin nama dia. Nih ada nih kamar paling pojok. Jadi saya ceritain dikit nih ya. Dia itu 2 lantai bang. Jadi kita akan masuk ke lorong, baru mau masuk, ini ada kamar mandi. Ini kamar ada pada depan nih. Nah kamar saya yang bakal saya tempatin itu kamar paling pojok bang.
Kamar paling pojok, dan yang ngadep sama kamar saya itu kamar mandi. Dan di sebelah kamar saya yang madep sini nih, yang terakhir kan saya paling terakhir tuh, ada kamar yang madep sini sebelah kamar saya. Itu ada kamar, dan di sebelahnya itu ada bekas dapur nggak kepake. Itu udah berantakan dan gelap bang. Situ bau anyir sama bau kayak kebakar gitu bang. Tapi dari awal datang? Dari awal datang. Kok saya sering nyium bau kebakar gitu kan. Cuman dasar saya orang tukang bersih-bersih bang. Saya demen agak bersih gitu ya, bersih-bersih gitu. Udah saya pindah. Ini gue kasih buat lu kamar yang paling pojok, yang luas. Kalau yang lain agak sempit. Harga sama 6,5. Gue kasih buat lu 6,5. Ini luas. Tapi ya namanya kontrakan, gue cuma bisa ngasih lemari, nggak bisa ngasih kasur nih. Oke bang, makasih Mas Bambang, kata saya. Yang hari kedua nih, saya habis beli makan, saya kepengen beres nih. Lagi nyuci, terus saya ngejemur di lantai 2, ketemu nih sama orang-orang lantai 2. Bang ngapain ke atas? Oh, saya mau ngejemur bang. Oh, abang orang baru. Di mana bang? Di bawah, sebelah tangga, kata saya gitu. Sebelah tangga. Abang yang sebelah tangga, yang depan kamar mandi. Iya. Berarti ini kontrakannya bentuknya kayak kosan atau gimana nih? Sebenarnya kelihatan kayak kosan bang, per kamar soalnya. Cuman ya dia nyebutnya kontrakan karena dia nggak ngasih tempat tidur. Kalau kosan kan ada guling, ada bantal. Kayak bedanya nggak ada furnisnya aja ya. Iya. Jadi pas masuk itu, ya udah abang yang kuat ya di sini, yang sabar, kata dia. Ya aneh tuh. Bercanda nih. Yang teman-teman lainnya. Wih, kita punya teman baru nih. Tegur-tegur ya kalau lewat bawah gitu. Wih, ada juga yang bawah gitu. Karena pada saat saya masuk, si Bambang ini bilangnya di bawah itu full bang. Ada yang nempatin. Jadi saya nggak takut. Saya nyuci baju kan habis ngejemur. Saya ngerasa, wah ini bau bekas dapur ini nggak enak gitu. Saya iseng bang, walaupun merinding saya tuh, saya bersihin bang. Saya cuma bilang, numpang ya, bersih-bersih daripada kotor. Karena pengalaman saya di kerjaan, setan itu di tempat kerja saya malah nggak suka tempat yang kotor dan berisik. Makanya saya bersihin, karena punya pengalaman di kerjaan bang, kayak gitu. Saya bersihin, saya rapin bang. Habis itu, saya kecapean, malamnya saya tidur kerep-repan bang. Malam pertama nih? Kedua dong, kan pertama yang saya bilang udah lewat nggak ada apa-apa karena kecapean kan pindahan. Malam kedua setelah saya beres-beres itu, kerep-repan saya berartinya ditarim lagi. Kebetulan saya tinggal yang kosan yang kedua ini, itu depan-depanan sama masjid. Pas bunyi tarhim, ya sholatu wassalamu, baru berhenti itu. Tapi kan beda bang ya, kayak dibekep sama manusia sama. Jadi kita tuh cuman seolah kayak nggak bisa napas. Tapi ya, kayak sesak doang gitu. Wah kalau ini nama manusia bakal mati tuh, pasti kan nggak bisa napas kita itu bang. Astagfirullahaladzim, kata saya. Gini amat, gua kabur dari tempat Pak Haji Yusuf yang serem malah dapat si Bambang yang begini, kata saya. Terus akhirnya saya ini nih bang, iseng-iseng nih keluar sana sini, kok gua perasaan di bawah nggak ada yang nempatin gitu. Saya ke atas tuh ngangkat pakaian kan besokannya. Gimana bang? Sehat bang? Alhamdulillah, kata anak atas. Kok perasaan gue nggak pernah ngeliat lu dua orang bang yang di atas nih? Ya kita mah kerja di restoran bang. Masuknya kita jam 8, pulang paling cepat jam 8, jam 9 itu ya kita normal jam 9 setengah 10 kan. Biasa kita mau pulang beberes dulu, terus media kasir gitu. Jadi kalau kita kerja ya kayak gini bang, ya lagi adanya di restoran ya kerja begini. Oh, makanya kita kaget ada orang baru di bawah. Ya kuat-kuat dah bang. Ya langsung kuat-kuat. Maksudnya ya udah kuat-kuat aja gitu. Terus 2 kali tuh diomongin itu ya? Iya. Habis itu saya turun ke bawah tuh. Lipetin pakaian. Itu saya ngambil pakaian itu malam itu bang. Ya kan, saya turun. Naruh pakaian. Saya tutup pintu. Sek. Itu di tempat yang dapur itu kan nggak ada apa-apa bang, tapi bunyi orang masak dan harumnya kecium bang. Seng kayak orang masak. Ada gangguan apa lagi ini? Aduh, kata saya. Akhirnya saya nggak bisa tidur tuh bang hari itu. Ya itu
bunyi masak itu sampai pagi. Dan anehnya pas saya tanya pagi-pagi ke anak atas nggak ada yang denger. Bahkan nggak ada yang ngeliat. Padahal dia katanya jam 9, jam 10 itu masih sering turun buat beli makan malam gitu kan. Dia nggak ngeliat, nggak ada bunyi bang. Saya cerita, serius saya bilang. Saya bunyi ada orang masak dan wanginya kecium sampai pagi. Itu masih kecium, makanya saya ngantuk bang. Wah, kata, lu yang sabar deh bang ya. Kata dia gitu doang. Jadi bingung, mungkin dia anak kali sama Mas Bambang ya, cuma ngomong gitu, yang sabar ya. Terus karena saya masuk angin kan, kebetulan di sebelah kamar mandi ada kamar pijat urut Trianto namanya. Jadi dia tuh buka praktek pijat urut, dia tunanetra bang. Tapi dia nggak tinggal di situ. Kalau dia job desk-nya itu ngurut cuman dari pagi sampai sore, malam dia nggak mau. Saya telepon nih. Assalamualaikum, Mas Tri, waalaikumsalam, bisa pijit nggak? Wah kalau malam nggak bisa, aduh saya sakit banget Mas. Coba dong urutin saya gitu. Aduh, emang Mas tinggal di mana sih? Saya di kontrakannya Pak Bambang. Lah, saya nggak pernah ngedengar ada namanya Mas Yusuf. Saya baru Mas, gitu. Oh ya udah deh. Kebetulan saya juga lagi butuh, gitu kata dia. Terus dia nelpon nih pas saya udah di kamar kan. Maksudnya saya lagi istirahat di kamar. Mas Yusuf lagi di mana? Oh iya. Saya lagi ada di kamar saya. Ya udah langsung aja masuk ke ruangan saya gitu. Dia kan dianterin nih, di papa sama orang gitu dibantu kan. Udah masuk kamar. Udah Mas, udah tiduran aja langsung, tapi jangan telentang ya, tengkurap gitu. Oke, saya tiduran dikerokin sama dia. Diurut, terus dia nanya, "Mas orang baru ya?" "Iya, tinggal di mana?" "No, di pojokan kamar paling gede." "Ah? Kamar pojokan?" "Ih, kenapa sih Mas?" "Oh, nggak apa-apa. Mungkin karena nggak enak kali." Terus pas lagi diurut nih, udah 15 menit kan, dia ngomong, "Mas, nyium bau nggak?" "Iya ya, saya nyium bau kebakar." Itu nyium kayak orang, kayak bau daging dibakar gitu bang. Terus emang kebetulan dia nyeting kamar dia nih, dibikin ada kamar mandi bang. Cuman kamar mandi itu cukup buat buang air kecil sama mandi doang, nggak buat buang air besar. Kalau buat air besar itu pasti ke kamar mandi belakang gitu. Terus bunyi breng breng breng. Karena kondisinya saya tiduran, saya nyangkanya yang mandi itu orang yang nganterin si Mas Trianto. Mas Trianto malah nanya, "Mas Yusuf, kamu kesini bawa temen?" "Bawa temen? Orang saya sendiri." "Itu kamar mandi siapa?" "Nggak ada orang." "Ah yang bener. Ini cium lagi nggak? Baunya bau melati. Dari bau perengus jadi bau melati bang." Wah, yang penting saya udah dikerok bang, nggak minta diurut. Saya langsung, udah yuk kita udahan, kata saya. Itu wah bulu kuduk udah pada merinding bang. Bulu kuduk udah pada merinding, lampu kita matiin, langsung keluar. Pertama itu sebelum kejadian kita keluar, nelpon dulu karena dia penasaran kan. "Coba telepon teman saya Mas, nomornya sekian." Saya ketikin kan, "Mas Andre, ini saya Yusuf yang lagi diurut sama Mas Trianto. Mas Andre ada di kamar mandi?" "Enggak, saya ada di depan masjid ini, lagi di tukang martabak." "Kenapa? Kedengeran kan Mas? Si Mas Andre lagi tukang martabak." Wah udah dari situ bang, matiin lampu, langsung keluar. Saya tuntun, saya apa itu Mas Trianto. Baju saya aja ketinggalan di dalam. Saking, wah udah gak beres ini. Wah saya capek, harusnya diurut, saya capek, enak dong. Ternyata pas nyampe dia pulang, saya nyampe kamar, direp-rep saya bang. Kali ini gangguannya kacau. Ditarik, rep-repnya kaki saya ditarik. Kan tikar Palembang tuh. Tau kan tikar yang dilipat 4 gitu kan. Dilipat 4 begitu baru digulung-gulung. Ditarik bang. Ditarik sih sampai ke pintu. Pas bunyi tak, jadi kaki saya itu ngebrak ke pintu. Brak. Udah hari itu saya udah akhirnya saya masuk kerja pagi. Kan saya masuk kerja jam 5 tuh. Itu kan berarti baru gangguan tuh berhentinya subuh. Saya nggak mandi lagi, saya cuman bawa sikat gigi, odol saya bawa ke kerjaan, saya gosok gigi, udah saya langsung kerja. Abis itu pas mau pulang teman negur, "Lu kenapa lu dari tadi nggak ada ngomong-ngomong acan lu? Nggak ada bercanda-bercandanya, lu biasanya periang." "Diam, aku lagi capek." Wih,
Gayanya sombong. Iya nih gue lagi lemes banget. Katanya lu semalam diurut. Iya, harusnya diurut enak dong, tidur. Apanya? Udah gue gak mau tau, gue mau istirahat pulang. Saya pulang bang jam 3. Saya pulang jam 3 karena kerjaan banyak kan, harusnya saya pulang jam 1:30, saya pulang jam 3. Saya kecapean, saya tidur bang. Yang saya bilang tadi, saya kan masuk kuliah jam 6 tuh. Ketiduran lagi bang. Bangunnya jam 6:30. Maghrib lewat tuh. Saya bangun, bunyi cewek nangis. Dari arah kamar mandi yang di dapur itu yang saya rapiin. Jadi kayak nggak seneng gitu dapurnya saya rapiin. Bang, nangisnya perempuan manusia sama setan sama tip dah, sama suara gitu beda bang. Kalau tip flat, kalau manusia bisa berhenti, bisa nangis lagi. Ini nggak bang, nangisnya makin sedih banget. Jadi kalau kita merinding tuh, ya Allah. Kalau kita ngedenger nangisnya setan itu tuh, si kuntilanak itu makin sedih bang. Kayak orang ditinggal sesuatu. Dan itu saya nggak bisa bangun, saya cuma bisa tiduran. Kayak ditahan, tapi saya dengar nangis itu. Wah, godaan itu gila banget. Dan berasa, hawa sedihnya berasa ya? Berasa. Dan, wah, itu berhentinya di ajan Isya. Dari setengah 7 tuh, berhentinya di 7:30. Ajan 7:30 saat itu. 7, 7:30, 1 jam1 ngedengerin jam itu. Dan saya nggak bisa bangun, nggak bisa gerakin kaki, begini aja tiduran. Namanya saya tiduran bangun kaget. Astagfirullahaladzim. Saya ngeliat jam saya 6:30. Ke jam 7:30 bunyi ajan baru. Emang nggak bisa digerakin tuh badan? Nggak bisa. Kaku. Kan ajan saya manfaatin tuh. Saya bisa bergerak ajan. Saya manfaatin keluar. Saya ngeliat juga pintu kamar saya kebuka, pintu kamar samping kebuka. Yang saya bilang sebelah dapur kebuka dan ada yang lewat ke kamar mandi. Saya langsung ngibrit keluar. Tuh kamar kosong ya? Kosong. Akhirnya saya nginep di rumah teman saya, di kosan teman saya akhirnya. Saya kabur hari itu, nggak tidur di situ. Dan lagi-lagi, saya harus, kalau itu lebih gila lagi. Kalau paginya kan saya masih bawa odol kan. Ini saya nggak bawa apa-apa bang. Dengan pakaian yang masih melekat, sebelum saya pulang capek, belum sempat cuci kaki, belum sempat cuci tangan, saya ketiduran, bangun dengan masih pakai pakaian kerjaan saya, dan itu saya pakai buat berangkat kerja lagi. Sampai akhirnya ledes saya tuh, tangan saya, karena memang saya nggak mandi, nggak ganti apa. Akhirnya pulang kerja, saya ngomong sama si Mas Bambang ini. Mas, gue mau minta lu jujur sama gue. Ini kontrakan dulunya bekas apa? Dan kenapa gue nggak pernah ngelihat orang di sebelah gue itu ada yang nempatin? Jadi gini, gue bilang penuh, sebenarnya ini ada yang nempatin. Cuman dia pada pulang ke sininya jarang, tapi dia tiap bulan pada bayar. Sama kayak Trianto lah gitu. Dia hanya buat persinggahan. Nggak masuk akal dong di otak saya. Kalau Trianto wajar dia buka klinik ya, buka praktek jatuhnya kan, pijat urut. Kalau yang lain nggak masuk akal. Enggak, lu jujur aja bang, jujur sama gue. Dan soalnya anak-anak atas itu pulangnya jam 9 malam, jam 10. Dia jam 9 lagi pagi, jam 8 baru berangkat. Lu tolong jujur sama gue. Ya udah gini aja dah, lu nempatin sini gue kurangin dah jadi 300. Kok tiba-tiba? Gue mau jujur sama lu, tapi lu jangan bilang sama yang lainnya. Ini tuh dulu kuburan Belanda, ada satu kuburan Belanda, dan itu tempatnya di tempat dapur yang itu. Dan dia penasaran, dia ke dapur. Kaget dia ngeliat dapur, rapih. Terus dia marah, siapa yang ngerapin dapur? Gua bang, kenapa lu gak ngomong sama gua? Dia marah balik. Bang, lu bangke lu ya. Lu ngomel gua rapiin rumah lu. Ya, lu bohong sama gua. Mau lu kasih 200 kek, 100, bahkan gratis tempat ini. Kagak sudi gua. Gua mau pindah dari sini. Ya, jangan kayak gitu dong bang. Gua kurangin ya 200. Tapi lu tinggal di sini ya. Gua lagi butuh uang soalnya. Gak mau bang. Saya nyiapin barang. Dia bingung kali ya. Dia bingung, dia pulang. Saya nyiapin barang pas keluar. Emang saya pas marah kan sore tuh. Pas mau maghrib saya keluar, barang udah saya keluarin semua. Pas pintu saya gembok. Saya mau kasih gemboknya tuh, baru saya gembok.
Saya dilempar sama batu dari arah dapur itu bang. Batu, tau nggak? Batu batako yang buat, itu kan batako enteng tuh. Dilempar segini bang, letak. Kabur ya langsung. Ini gangguan edan banget katanya. Dan ketika saya cari tahu, ada kali sekitar 2 tahun bang. Emang di bawah itu sampai 2 tahun itu nggak ada yang nempatin, adanya di kamar atas doang. Selama 2 tahun bawah Setelah kosong. saya keluar itu cuman Pak Trianto doang. Bahkan Trianto setahun doang. Setelah setahun kejadian sama saya itu setahun doang. Kan saya bilang, Trianto sebenarnya udah kapok. Kan dia udah bilang, dia tuh buka prakteknya pagi sampai sore. Malam nggak pernah sekalinya ngadepin karena kasihan sama saya. Digangguin juga akhirnya. Trianto udah tahu di situ serem. Cuman karena dia udah terkenal praktek di situ, ya dia mau bilang apa bang? Ya. Orang-orang udah tahu dia di sana prakteknya. Iya. Akhirnya pelan-pelan dia ngasih tahu, saya udah nggak tinggal di sini ya. Saya sekarang buka prakteknya di rumah saya. Pelan-pelan dia ngasih tahu orang yang diurutin. Wah, iya. Itu 2 tahun saya perhatiin nggak ada yang nempatin di situ. Adanya di kamar atas. Gangguannya bukan kaleng-kaleng sih buat saya itu. 1, ya kan, dari saya rep-repan, 2 bunyi ongseng-ongseng, 3 di tempatnya Pak Trianto yang, terus 4 cewek nangis, 5 pas saya kabar cewek nangis itu ada orang keluar juga masuk kamar mandi kan. Besoknya tuh udah nggak mau saya pindah, nggak jauh juga dari rumah si Bambang ke rumah kontrakannya orang tuanya si Bang Japar namanya. Saya pikir enak, nggak juga bang, sama. Jaraknya semua deket tempat ini ya? Deket. Cuma bedanya kontrakan kosan Bang Japar ini kosan bukan kontrakan. Itu masuk gang dan rumah dia itu paling pojok. Masuk gang belok kanan paling pojok itu. Nah, pada saat awal pindahan tuh yang saya lihat auranya enak, Bang. Adem di situ. Mungkin karena yang punya kosan tinggal di bawah kayak Pak Haji Yusuf lah. Ini di atas. Dia ada 4 kamar bang, jadi tangganya di samping rumah tuh, jadi masuk rumah ada tangga kecil banget ya buat kita muat diri kita doang naik ke atas. Di sebelah kirinya kamar mandi, sebelah kanannya baru pintu kamar. Nah paling pojok depan kamar mandi itu ada pintu, ada yang ngisi sama modelnya kayak di tempat Bambang juga, kayak Mas Bowo juga. Masuk pagi jam 8 lewat, jam setengah 9 gitu, terus pulangnya malam. Kayak gitu aja bang. Dan di sebelah saya nih, saya di sebelahnya si orang Jawa ini. Nah di sebelahnya saya ini ada lagi yang nempatin. Cuman gak lama dia. Setelah saya baru nempatin, dia malah keluar. Saya nempatin, dia malah keluar. Pas saya iseng ketemu di luar ketika saya udah tanya berapa bulan setelah saya tinggal di situ ya. Setelah saya udah gak tinggal di situ, banyak gangguan katanya di situ. Setelah lu nggak tinggal di situ? Nggak tinggal di situ. Ketemu, lu kenapa nggak tinggal di situ lagi Mbak Atun? Wah, gangguannya banyak bang. Bahkan satu waktu saya kaget pas tinggal di situ. Mbak Atun ini balik lagi. Saya ngelihat Mbak Atun ini sama pacarnya masuk ke kamar. Dan bunyi kayak gitu juga bang, kayak orang berhubungan. Saya langsung dongkol dong. Bih, baru nempatin, cuman pacaran doang udah berani gituan. Pas saya ke bawah, nanya sama si ibunya Bang Japar, Bu, si Atun balik lagi. Atun kan udah lama keluar. Ada bunyi orang di dalam kamar, Bu. Dilihat, emang gemboknya itu, anehnya gemboknya dia ini ada di rumahnya si Bang Japar. Itu nggak digembok. Padahal si Atun keluar terakhir itu digembok. Pas dibuka, ada kipas kecil nyala tuh. Kipasnya nyala. Tapi nggak ada apa-apa. Tapi berantakan gitu maksudnya. Ya kayak orang abis ada nempatin lah, berantakan gitu. Perasaan saya rapiin, terus kipas saya matiin. Ini kipas kalau nyala mulu, kan si Atun udah keluar seminggu lebih. Harusnya ini kebakar ini. Nih, bilang nggak bang? Masuk. Gemboknya ada di bawah. Ada di dalam rumahnya Bang Japar. Kipas nyala, tempatnya berantakan. Kayak orang habis ada yang kayak gitu kan. Wah, kata saya. Gangguan ada aja. Terus saya bawa teman saya namanya si Aang nih. Pas saya hari pertama bawa si Aang, sebelah rumah ini, kan emang gang mentok tuh. Di sebelah rumahnya ada rumah lagi nih. Dia lagi buang-buang itu bang.
garam ke atas ininya dia, gentengnya. Sup. Saya angkat dengan logat Sundanya kan. Kamu lihat deh, itu ada orang. Wah, kita lihat ntar malam. Kata Siang gitu. Nanti kamu saya bukain ya. Saya bukain apa? Udah ikutin saya aja, kata dia gitu. Malam, waktunya si ini pulang kan, yang depan kamar mandi, pulang nih. Masuk ke dalam, masih main gitar. Kadang-kadang saya keganggu juga bang. Dia pulang mungkin mau hiburan main gitar gitu. Sampai jam 12 kan saya butuh istirahat bang ya kan kadang-kadang. Cuman ini tumen-tumenan dia pulang langsung pada tidur nutup pintu. Terus Siang nyolek. Depan yuk. Tahu bang, itu di atas gentengnya dia itu ada kuntilanak bang. Tahu nih putih, merinding tuh ya Allah. Putih, rambutnya ke depan begini nih. Gila, gue nggak merinding, nggak berhenti. Diam di atas genteng aja? Diam di atas genteng. Itu saya kayak dibukain mata batin sama Siang begini. Kamu lihat, Cuk. Habis itu saya masuk ke dalam, saya seret Siang. Ang, balikin lagi Ang, balikin. Cuma diginin dong mata dia. Mata saya tuh digituin sama Siang. Udah. Kita tidur, tapi kamu sebelum tidur nih cuci muka dulu. Jadi kan kita pakai teko yang bisa masak tuh bang. Saya ditaruh sama Ang si air, si Ang minum dikit, terus dia airnya dia balikin lagi ke teko itu. Saya suruh cuci muka sama dia juga cuci muka. Cuman kita siapin baju-baju kotor buat biar nggak kebasan ke kasur gitu. Ini baju kotor kamu, ini baju kotor saya. Kamu cuci muka pas di depan baju kotor kamu. Jadi biarin baju kotor kita basah nggak apa-apa. Cuci mukanya di dalam kamar itu? Di dalam kamar. Udah saking paniknya. Gila lu Ang, ngapain lu buka mata batin gue dengan cara kayak gini? Kalau cuma buat ngeliat kayak gitu seremnya minta ampun. Kata saya. Terus itu subuh, saya sholat, saya wudhu nih, saya buka pintu bang. Saya kalau sholat subuh saya buka biar adem tuh hawa nih. Ya kan, hawanya adem. Terus saya ngomong sama Siang, mikir Siang ini gak sholat orangnya. Itu bukan gak pernah sholat tapi emang males lah gitu. Mikir saya mau sholat subuh. Saya sholat subuh, karena kita kan kalau subuh agak miring nih. Karena saya patokan di masjid ini sholat agak miring. Tapi di ekor mata kanan saya ngerasa kayak ada ngelihat di pintu begini bang. Terus pas saya lagi assalamualaikum, ada orang lewat. Assalamualaikum, saya buru-buru keluar. Jadi kan ini kamar mandi, ini kamar 1, ini kamar 2. Kamar saya nih, ini kamar si Atun, ini kamar terakhir. Kamar terakhir ini gak pernah keisi bang. Di kamar terakhir itu sekatnya cuman ada seginilah, kayak balkon gitu kan, kayak pembatas balkon gitu. Terus saya ngeliat orang dari belakang rambutnya panjang turun langsung bang, loncat tuh perempuan. Lompatin. Saya itu patokannya dengar azan. Kan kalau tempat itu azan nggak pakai mic tuh, maksudnya bukan azan nggak pakai mic, azan pakai mic. Cuman kalau pas lagi imam udah qomat tuh imamnya tuh nggak pakai mic. Kalau di sono sering begitu. Jadi udah saya sholat di kosan, sholat aja udah, yang penting udah selesai azan. Ya udah azan udah berhenti, saya sholat aja langsung di. Habis itu wah bang, saya langsung balik tutup pintu, kubrak kata Siang, apaan sih kamu? Ini kelakuan lu, saya bilang gitu. Kelakuan lu. Udah buka mata batin gua. Ya. Saya bilang. Terus dia langsung pegang pala saya begini. Dia tiup ubun-ubun saya. Gak tahu kenapa sama dia kayak tidur. Langsung tidur aja gitu. Kata Siang, sebenarnya pada saat dia ngelongok, malamnya dia itu ngerjain saya di kamar mandi. Jadi kan katanya jam 2 itu Siang ke kamar mandi. Dia nggak bangunin saya, dia kamar mandi, dia mau buang air, maksudnya tuh mau buang air besar BAB gitu, mau BAB. Itu kan emang kondisinya kamar mandinya si Bang Japar ini, kontrakannya ibunya Bang Japar ini, itu kan langsung
ngadep ke kita ngelihat si kuntilanak di atas itu bang. Ngadepnya langsung ke situ. Jadi pas dia lagi buang air, tahu-tahu ada yang nimpuk dia katanya. Nah itu kan kamar mandi ketutup bang. Ditimpuk. Langsung dia nggak jadi buang air, dia masuk. Dan dia baru pakai celana dalam doang. Dia tarik bajunya, dia tarik celananya, dia masuk. Cuman saat itu dia cuman nguatin diri aja tuh. Masa gua takut jadinya sama kayak ginian gitu. Cuman tetap dia nggak buang air. Tapi si Aang ngebukain mata batin, tapi dia takut dengan sosok yang ada di depan ya? Sebenarnya bukan karena takut, karena udah ada gangguan dilempar bang, refleks jadinya. Dan udah gangguan fisik karena dilempar gitu. Dilempar. Itu yang bikin dia baru buka celana, naruh, dilempar, baru mau ke WC, maksudnya ke kakus, udah dilempar. Dia ambil celananya, dia buka pintu, dia masuk langsung kamar. Si Aang pamit sama saya bang. Seminggu kemudian dia pamit. Sup, saya harus pulang kampung alasan dia. Saya kangen sama anak kami istri. Ya udah Ang, saya udah bawa kamu ke sini, kamu tinggal di sini, udah saya biayain juga. Kamu nggak bayar, bukan saya ngungkit ya, saya bilang. Kita ya sharing aja lah, berbagi gitu. Kamu di sini datang nggak ada kerjaan, saya temenin bawa dapat kerjaan, sampai kamu juga. Kita kayak suami istri ya, kita punya uang gocap dibagi 25 gitu, dibagi-bagi gitu kan. Dia juga ngucapin makasih. Saya bilang, kalaupun saya pernah bilang, Ang kamu punya utang sekian, jangan pernah diganti. Saya bilang, ya udah saya mau berangkat kerja, kamu kalau mau pulang hati-hati. Nih ada uang buat kamu, pegangan 100.000, takut ada apa-apa, walaupun saya tahu kamu megang duit. Tahu nggak bang, dia malah naruh duit 300 di lemari saya itu, saya telepon sampai marah. Maksud kamu apaan Ang? Udah gak apa-apa. Saya ngucapin makasih selama ini kamu udah nerimain saya, kata saya. Akhirnya dengan kesendirian saya tuh, dan memang saya sebentar lagi juga mau nikah juga kan bang. Ya udahlah gak apa-apa lah, bentar lagi juga mau nikah. Selang 5 hari kemudian, saya pulang agak telat jam 4. Terus saya mau istirahat. Mau tiduran hari ini gak ada jam kuliah ini, kata saya gitu kan. Si ibunya manggilin saya pas lagi tiduran jam 5 lewat itu. Saya kalau nggak salah baru tidur 10 menit 15 menit gitu. Sup, kata emaknya Bang Japar nih. Sup, apaan sih bu? Gitu kan saya. Tolongin Sup, tolongin di depan rumah. Jadi kan saya bilang rumahnya Bang Japar ini masuk gang nih. Mentok belok kanan rumahnya Bang Japar. Di sebelah rumah Bang Japar ada rumah. Nah di sebelah ini yang mentok itu kosan juga bang. Cuman tuh murni kosan. Jadi atas bawah kosan. Nggak kayak Bang Japar gitu, emaknya di bawah, ini murni kosan. Ada yang kesurupan Sup. Lah kesurupan kenapa manggil saya bu? Tolongin dah. Nggak ada yang nolongin. Panggil lah Ustadz, kata saya bersurat tolongin kasihan. Saya tahu kamu bisa woy, dengan pedenya kan. Elah gue baru mau tidur, kata saya. Saya ke atas nih. Baru masuk pintu kamarnya bang, merinding. Nah kebetulan dari yang nggak lama si Aang pamit itu kan dapat 300 tuh. Saya beli bang tasbih dari pohon cendana, harga 300.000. Buat saya jikiran pakai tasbih. Nah itu pas kesurupan itu saya bawa tasbih tuh dengan pedenya saya bawa tasbih. Baru masuk itu hawanya udah langsung merinding bang. Itu lakinya aja udah nangis. Ya Allah tolongin ya Allah, saya udah merinding udah nggak kuat. Jadi lakinya aja udah hawa merindingnya pun dapat bang. Habis itu pas saya masuk, entah karena apa, saya keceplosan aja ngomong. Tapi emang kecium bang, bau anjir bang, istri lu lagi head ya gitu. Ceplosan ngomong gitu. Terus kata suaminya, iya bang, istri saya ini baru aja mandi wajib, baru selesai head. Waduh, terus gimana bisa kesurupan? Istri saya habis masuk siang. Terus jumping. Jadi kalau jumping itu, ini masuk siang kan pulang malam. Besoknya masuk pagi deh. Ya kan? Itu sore dia baru pulang mandi wajib, langsung kesurupan. Akhirnya, ya karena saya nggak punya bekal ilmu buat ngeluarin gituan bang. Awalnya kan. Saya ngomong gini aja. Siapa lu? Terus dia ngelatin. Ketawa kayak laki pertama. Suara ketawa kayak laki. Lu aja baru gue latin terus ngelihat gue terjun, lu udah kabur.
Perempuan yang teriak? Perempuan, tapi suaranya laki. Terus kata saya, astagfirullahaladzim. Oh jadi lu yang ngeliatin gue di pintu? Iya. Saya buru-buru bang. Ngomong kan si Bu Japar nih, emaknya Bang Japar ke atas juga. Apa sup yang perlu diinin? Bikinin kopi bu, kopi hitam. Terus si bapak kan ngerokok tuh. Bikinin dah, bakar rokoknya. Ya saya nggak biasa ngerokok, bakar aja, bakar langsung. Terus taruh sini. Nggak keluar juga bang. Nah teman sebelah kamarnya itu datang. Kebetulan dia bisa ngeliat. Dan dia bisa tahu. Dia bilang, wah bang, ini saya udah tahu sebenarnya dari semalam waktu dia pulang malam. Itu di belakang ada mbah-mbah yang ngikutin dia. Maksudnya perempuan tua gitu, nenek-nenek yang ngikutin dia di belakang dia. Dan kayak tahanan, tau nggak? Aduh, merinding. Kayak tahanan di belakang. Jadi dia megang belakangnya begini. Kayak orang tahanan ditangkap gitu, jalan berdua di belakang, dia pegang pundaknya di belakang gitu. Emang kata lakinya, istrinya itu pas pulang itu ngerasa kayaknya belakang ini berat gitu. Kayak ada yang megang, kayak ada yang nginiin, kayak ada beban gitu di pundaknya. Kayak ada yang nemplok lah gitu. Padahal cuma dipegang katanya. Karena saya kerja dan saya orangnya juga, udahlah, udah masing-masing gitu, kata yang sebelah si kamar ini. Akhirnya saya sholat, karena saya nggak berani, hawanya tuh merinding banget bang di kamar. Saya sholat di balkon kosannya dia. Saya sholat, saya baca surat-surat Muhammad, saya baca. Terus terakhir saya baca-baca kan ada 3 air tuh, air aqua. Saya ludahin semua dengan ludah saya, terus saya bilang, ya Allah tunjukkan kekuasaanmu, keluarkan nih manusia laknat, makhluk laknatmu ini ya Allah. Saya siram tuh palanya. Jadi saya tuangin ke gelas, saya siram palanya, saya tiup, baru bang hilang. Tadinya bangun lagi, tasbihnya saya taruh bang. Tasbih yang 300 itu saya taruh bang di palanya. Udah saya coba keluarin, nggak bisa keluar. Saya udah bikin kopi sama rokok, nggak keluar kan. Terus pas udah saya siram itu udah sempat keluar, bangun lagi pas saya nginin tasbih baru bang. Pas saya sempat cabut tasbihnya karena saya ngerasa 300.000 kan beli, bukan duit kecil. Kemasukan lagi bang. Saya taruh tasbihnya, sampai sekarang tuh tasbihnya saya nggak milikin lagi. Tasbihnya di dia terus? Di dia terus. Sampai sekarang ya saya udah nggak ambil tasbih 300.000 itu. Kan baru banget beli itu kan dari duit saya 300 itu. Wah, kata saya gila sih ini. Akhirnya pas saya udahan tuh, udah ya mas, saya mau istirahat, saya capek. Saya turun, suaminya mau ngepelin, saya ngeliat uang gocap. Saya bilang, nggak ada mas. Buat mas aja. Enggak mas, saya ikhlas. Enggak, saya lebih ikhlas. Ya kalau saya berpikirnya gini, saya ngeliat rumah tangga dia yang baru. Ya kan, baju aja masih taruh di... Ngeliat kondisi juga. Iya kan. Dalam hati saya sebenarnya duit gocap lu dibandingin tasbih gue nggak ada apa-apanya itu. Kalau saya jujur materinya di tasbih bang, mikir materinya bang. Ditambah duitnya duit dari Aang belinya nih. Iya gitu, duit spesial dari temen. Nggak lama saya nikah, itu hitungan 2 bulan saya nikah tuh. Itu pas saya nikah itu, yang saya inget banget nih, itu saya terakhir ada gangguannya itu. Saya mau udah beres-beres barang, udah saya taruh motor. Saya mau mandi sore ya, mau berangkat, mau naruh barang-barang saya itu ke rumah dulu di Cengkareng gitu kan, buat dia prepare. Nanti kalau pas di berapa hari mau nikah, pas hari nikahnya kan dibawa-bawa tuh kan, termasuk baju buat nanti pindahan gitu ya. Sore capek mau mandi, kamar mandi udah 1,5 jam, ada bunyi orang mandi dan sanyo nyala aja, air nyala. Kalau airnya penuh, pasti kan kedengeran. Air ini enggak bang, lubernya nggak kedengeran. Sampai saya negor sama ibunya si Bang Japar. Bu, emang si Bang Japar masih mandi apa? Target saya kan sebelum maghrib saya udah harus jalan bu. Gitu. Jangan sampai maghrib saya masih di sini. Enggak sih, Japar dari jam 12 berangkat kerja, ngojek. Pas saya kamar mandi, bener bang, mati, air kosong. Air kosong? Kosong. Tapi emang Bu Japar ngomong, maknya Bang Japar nih,
Tapi kenapa dari tadi air nyala Sob ya? Dia ke atas sama saya. Dia pun tahu kalau air nyala. Iya. Bukan lo doang berarti yang mendengar itu. Tapi anehnya kering bang, kamar mandi kering dan air nggak ada. Wih gila penutupannya begitu tuh. Detik-detik mau pindah tuh ya. Iya. Terakhir saya buka pintu dengan keberanian saya karena emaknya Bang Jafar ini masih penasaran kamar mandi kan. Saya cuma bilang, kalau saya punya salah mohon maaf jangan pada ngikut, kita udah masing-masing. Kita berdampingan boleh, tapi ngikut nggak boleh, kita udah beda alam. Ya. Dan kalau orang yang tinggal di sini harusnya jangan diganggu, ditemenin aja tapi jangan ganggu. Ya, salam rahayu, saya gituin aja. Karena kan saya bukan ke manusia kan, ya udah saya bilang salam rahayu gitu. Nggak tahu mau assalamualaikum atau apa ya, udah itu aja yang kesebut salam rahayu kan ke sawah saya kata abang saya yang kejawen. Salam rahayu itu artinya salam selamat gitu. Oke. Gitu. Jadi ya itu aja bang. Saya cuma berpikirnya ya Allah. Saya di kontrakan Pak Haji Yusuf begitu. Si Bambang lebih serem lagi. Terus di emaknya Bang Japar baru ketahuannya pas waktu ada yang kesurupan. Iya. Sampai ngetahuan dia gitu. Ya, lu baru dilatih sama ngeliat gue terjun aja langsung kabur. Dan dia tahu dan dia menjelaskan itu. Dia menjelaskan itu. Setelahnya masih udah nggak ada kejadian lagi ya tentang yang tetangga kesurupan yang tasbihnya ada di dia itu. Oh saya pernah dengar bang. Jadi gini. Ini di saat masih tinggal di sana atau? Enggak. Setelah pindah? Setelah pindah. Okay. Setelah pindah kan saya satu mall nih sama yang belakang saya yang saya bilang orang Jawa yang saya rasa terganggu dia main gitar. Dia itu satu kamar bertiga bang isinya. Mas Yusuf kan ya yang waktu itu ngekos di kosannya emaknya Bang Japar ya kata dia gitu negor. Oh iya. Mas siapa ya saya lupa namanya. Ya emang kita nggak pernah kenalan mas gitu. Oh iya. Ada apa? Mas makasih loh. Kemarin udah nolongin saya. Cuman saya bingung mas itu udah nggak tinggal di situ. Maksudnya gimana nih? Jadi nggak enak nih kata saya. Jadi subuh itu katanya saya ngetok-ngetok pintu kamarnya dia. Mas motornya mas motornya gitu. Dia buka pintu, dia ngeliat saya turun tangga. Kan masih gelap tuh subuh saat itu. Waktu itu katanya emang jam 5:30 aja itu masih gelap banget. Oke. Ternyata pas dia turun, itu motor dia mau dimalikin. Tapi dia nggak ngeliat saya. Si Mas Yusuf kemana? Makanya saya heran, saya mengucapin makasih. Itu bener sampean mas? Enggak. Karena dia udah, tapi dia ngelihatnya lo yang ngetok, lo turun. Suaranya suara saya juga gitu. Dan dia ngeliat saya, cuman dia nggak ngeliat muka saya. Dia ngeliat belakang saya, oh itu Mas Yusuf tuh. Cuman kondisi lo udah pindah dari sana ya? Iya. Ini berapa lama lo tinggal di daerah ini kan semuanya satu daerah ya? Iya. Satu daerah nih, kontrakan pertama, kontrakan kedua, kontrakan ketiga. Kontrakan pertama berapa lama itu? Total 5 tahun sih. Total 5 tahun. Total 5, cuma paling lama di kontrakannya Pak Haji Yusuf itu. Oh, yang pertama. Paling lama sih situ. Kalau di Mas Bambang kan 2 minggu doang tuh. Terus di si ibu itu cuma 3 bulan. Si emaknya Bang Japar 3 bulan. 3 bulan tapi ada kejadian yang salah satunya sampai segitunya ya? Segitunya. Lebih-lebih dari yang lama-lama tadi ya, karena sampai ditantang sama si sosok perempuan tadi ya. Iya, tapi lebih lucunya itu ya, yang terakhir itu saya bilang, dia ngucapin makasih ke saya, disangkanya saya nolongin ada orang mau, padahal saya udah nggak tinggal di situ. Iya. Edan. Tapi masih dapat terima kasihnya ya. Iya, masih dapat terima kasihnya. Cuman kaget aja sih ada kejadian kayak gitu, padahal dia sempat nantangin si setan kan, tapi kenapa dia nyurupain saya gitu. Walaupun bagus dalam arti ya dia nolongin si orang yang akan kemalingan itu gitu. Tapi setelah kejadian itu lo udah nggak tinggal di daerah sana lagi ya setelah menikah kan tadi terakhir ya? Udah pindah dari daerah sana ya? Iya, enggak. Bahkan komunikasinya enggak sih. Nggak main-main ke situ lagi. Tapi terbilang lama lah kalau emang tinggal di sana 5 tahun gitu. Iya. Jadi tahu apapun kejadian yang ada di sana di sekitar juga tahu kan? Iya betul gitu. Waduh, Bang Yusuf makasih ya udah mau cerita pengalaman yang satu ini nih. Siap Bang, Masya Allah. Bang Yusuf ada Instagram atau apakah yang mungkin bisa di-share?
paling ini aja Bang, mau promosiin dari, saya kan punya paguyuban Kami Cinta Anak Yatim nih. Ya. Jadi saya mau numpang promosi, jadi saya punya paguyuban Kami Cinta Anak Yatim, saya ketua umumnya, dan kita itu sudah jalan hampir 7 tahun, ngadain acara santunan setiap bulannya, dan di daerah-daerah pun kita sudah ada. Jadi untuk pendirinya kita sudah, pendirinya udah kita sebar buat ngadirin acara anak yatim, cuman kalau di daerah ngadainnya setiap Jumat. Dan kita hanya sebulan sekali yang di pusat, karena memang setelah kita pecah, donatur-donatur ini ngikut sama si yang di daerah gitu. Jadi saya berharap karena masuk bulan Ramadan nih, ya saya berharap kalau yang mau ikut bantu sumbangsi, kalau yang penasaran paguyuban Kami Cinta Anak Yatim itu apa, bisa langsung ke Instagram atau ke Facebooknya Emi Purwati, atau ke saya Yusuf Jubair 98 di Instagramnya gitu. Jadi nanti untuk lebih jelasnya, jadi abang misalnya ngasih 50.000 nih, abang kalau di kita paksa buat datang Bang. Biar jadi, menyaksikan ya. Jadi karena emang kita tuh ada 110 anak yatim dibagi 3 rayon, ada rayon Penjaringan, rayon Roksi, dan juga rayon Batu Ceper. Jadi kita ada tahlil bareng, doa bareng, dan juga ada acara makan bareng. Jadi memang di saya agak dipatokin gitu, paling kecil 50.000. Jadi nanti hadir, kita ngerasain makan bareng, komunikasi bareng sama si anak yatim, baru nanti ada acara santunannya, kita usap pala anak yatim kayak gitu saja. Nah, cakep tuh. Nah, jadi buat temen-temen yang mungkin mau beramal atau apapun itu, ya kalian tahu arahnya kemana dan disalurkannya gimana ya. Kalau soalnya diwajibkan datang kalau emang memungkinkan. Jadi kalau yang datang juga Bang, kalau yang datang nanti bisa lihat pembukuan kita setiap bulan itu ada langsung pembukaannya di Sekrebendum. Jadi antar sekretaris sama bendahara ini kita satu. Jadi biar sinkron antara pemasukan sama pendataan. Jadi di dia juga atas nama Emi Purwati. Gitu. Jadi semuanya transparan ya? Transparan ya, gitu. Bisa datang atau nggak bisa datang. Kalau emang mau beramal pun juga bisa menghubungi ya langsung ke sana ya. Nah buat teman-teman nanti gue masukin link Instagramnya di deskripsi di bawah. Nah kalian bisa klik situ aja buat langsung DM atau nanya, atau mau menghubungi tentang anak yatim ini seperti apa, bisa langsung ke sana ya. Siap. Bang Yusuf, sekali lagi terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Bang, saya juga makasih banyak udah bisa bantu promosi. Siap. Nah, buat teman-teman, lo bisa tulis di kolom komentar di bawah gimana pengalaman yang dialamin sama Bang Yusuf tadi, 5 tahun tinggal di daerah Jakarta Barat ini dengan segala macam gangguan di kosan dan kontrakan tempat dia tinggal. Lo bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like juga biar kita bisa terus menceritakan pengalaman-pengalaman orang-orang di luar sana yang di luar nalar tapi itu terjadi pada mereka. Nah, jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Kalau gitu gue Randy Mulya pamit, mewakili Bang Yusuf pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,